Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kembali lagi bersama saya Dudung Firmansah di channel ASP TV. Sahabat ASP dimanapun Anda berada, tentunya semoga sahabat-sahabat selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah. Baiklah, pada edisi kali ini saya akan menjawab atau membahas mengenai jual beli pemain. Nah, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana sih hukum jual beli seorang pemain sepak bola antar klub itu, apakah termasuk ke dalam perdagangan orang atau human trafficking atau memang tidak. Terus dasar hukumnya itu apa saja gitu. Saya akan membahas tentunya namun setelah yang satu ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita harus tahu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana di situ dijelaskan yang dimaksud dengan perdagangan orang atau perdagangan manusia itu yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, yaitu dengan penculikan, penyekapan, bisa dengan pemalsuan, atau juga dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut. Nah, itu bisa dilakukan di dalam suatu negara sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut. Nah, ini bisa dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan tujuan untuk eksploitasi sehingga orang tersebut tereksploitasi. Nah, dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau perdagangan manusia apabila di dalamnya terdapat atau ada seseorang yang dieksploitasi. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan eksploitasi itu? Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, eksploitasi adalah tindakan tanpa persetujuan korban yang berupa perbudakan, penindasan, cara fisik dan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak, baik itu keuntungan material ataupun immaterial. Jadi contohnya itu kurang lebih seperti ini. Misalkan ada si A dan si B, maka mereka berkomunikasi. Misalkan si A menawarkan kepada si B, misalkan kamu punya orang nggak, saya akan bawa kerja nih. Misalkan kalau misalkan ada, kamu juga saya kasih kompensasi. Maka si B tersebut mencari orang, katakanlah namanya si C. Nah, si C ini dipekerjakan oleh si A, dijanjikan pekerjaan. Namun setelah ia kerja, ternyata misalkan ia dijadikan, maaf, misalkan budak seks atau misalkan dipekerjakan secara berlebihan namun hak-haknya tidak dikeluarkan, maka itu dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, untuk menguji apakah itu memang perdagangan manusia atau bukan, tentunya kita juga harus tahu syarat sah perjanjian, di mana sudah dijelaskan pada pasal 1320 KUH Perdata. Di situ dijelaskan ada 4 poin untuk tercapainya suatu syarat sahnya perjanjian. Yang pertama itu adanya kesepakatan para pihak, yang kedua adanya kecakapan hukum, yang ketiga adanya objek tertentu, dan yang keempat adanya sebab kausa yang halal. Nah, di mana yang dimaksud dengan kesepakatan para pihak itu yang seperti apa sih? Jadi
saat melakukan suatu perjanjian, jadi antara pihak si A dan si B mereka melakukan kesepakatan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tipu muslihat, yaitu berdasarkan kehendak mereka sendiri atas dasar kesadarannya. Terus yang dimaksud dengan cakap hukum itu yang seperti apa? Sebenarnya yang dimaksud dengan cakap hukum itu kita semuanya bisa dikategorikan sebagai cakap hukum, kecuali misalkan orang yang masih di bawah umur, misalkan umurnya masih 10 atau misalkan 11, intinya belum beranjak dewasa. Dan juga mereka yang mempunyai gangguan mental, misalkan orang yang ODGJ lah katakanlah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai cakap hukum untuk suatu perjanjian. Nah, dan yang ketiga adanya objek tertentu. Di mana objek tertentu ini dalam suatu perjanjian bisa objek itu barang bergerak ataupun tidak bergerak. Misalkan yang diperjanjikan itu bisa hotel tertentu, misalkan villa dan lain sebagainya. Nah, selain itu yang bisa diperjanjikan yang menjadi objek itu tidak hanya barang dan yang bergerak dan tidak saja, bisa saja misalkan berbentuk jasa, misalkan jasa dari seorang pengacara dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir adanya sebab kausa yang halalnya. Untuk mendapatkan syarat sah perjanjian sebagaimana dijelaskan pada pasal 13-20, yaitu syarat sah perjanjian di sini adanya sebab kausa yang halal. Dijadikan suatu perjanjian itu yaitu sebab kausa yang halal. Bagaimana sih yang tidak termasuk kausa yang halal? Contohnya itu jual beli narkoba, misalkan perjudian, perdagangan manusia dan lain sebagainya yang tentunya itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, poin 1 dan 2 itu yaitu mengenai tentang kesepakatan dan kecakapan hukum itu termasuk dengan syarat subjektif, di mana apabila misalkan karena ini menyangkut para pihak, apabila pihak yang dirugikan misalkan tidak setuju maka dapat mengajukan pembatalan tersebut, dan pengajuan ini hanya dapat dilakukan oleh dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, poin C dan D itu objek tertentu dan sebab kausa itu termasuk dengan syarat objektif, di mana syarat ini yaitu mengenai objek tertentu atau suatu hal yang diperjanjikan. Apabila salah satu dari objek tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum. Nah, terus bagaimana sih kaitannya dengan perjanjian atau jual beli seorang pemain yang tadi saya jelaskan? Nah, dalam suatu klub sepak bola katakanlah di Eropa itu sudah menjadi hal yang lumrah, tentunya bukan di Eropa saja ya, mungkin di dunia juga sudah pada tahu. Jadi mereka juga sama membuat perjanjian karena lazimnya perjanjian itu biasanya dibuat tertulis untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapat perlindungan hukum bagi para pihak. Misalkan si A dan si B membuat suatu perjanjian atau klub A dan klub B melakukan suatu perjanjian, maka akan ada bukti tertulisnya itu hitam di atas putih karena memang negara hukum itu harus seperti itu. Terus bagaimana sih jual beli seorang pemain antar satu klub dengan klub yang lain? Jadi jual beli itu artinya ada kesepakatan antara si pemain dan agen dengan klub tertentu. Misalkan seperti ini, katakanlah Cristiano Ronaldo misalkan mau dikontrak oleh klub, misalkan klub MU. Maka klub tersebut awalnya akan melihat dari si pemandu bakat dari atau agen tersebut melihat pemain yang akan mereka kontrak. Setelah dilihat, maka mereka akan bernegosiasi dengan pemain atau dengan agen pemain tersebut. Misalkan agen MU dengan agen Cristiano Ronaldo. Kalau misalkan keduanya mendapat kesepakatan, maka perjanjian tersebut akan dilakukan apabila memang antara agen dan pemain sepakat sehingga melakukan suatu perjanjian dengan jangka waktu tertentu. Terus bagaimana sih kalau misalkan si pemain masih dikontrak tapi grup lain sudah menggodanya? Nah, ini sangat sering kita jumpai tentunya. Misalkan
katakanlah Cristiano Ronaldo masih punya kontrak dengan klub A, sedangkan klub B sudah menggodanya untuk berpindah ke klub tersebut. Nah, apakah bisa atau tidak? Jawabannya bisa saja kalau memang mendapatkan suatu kesepakatan. Biasanya si klub yang mau menginginkan jasa pemain tersebut, kalau memang si pemain tersebut masih mempunyai durasi kontrak dengan klub A katakanlah, maka si klub B tersebut harus membayar kompensasi atau membayar mahar dari pemain tersebut, sehingga apabila disetujui bisa saja pemain tersebut hengkang sebelum kontraknya beres. Jadi harus membayar kompensasi tersebut. Apabila memang pemain tersebut sudah berakhir dari klub A, misalkan klub B mau mengambilnya, maka tidak perlu membayar kompensasi, hanya perlu membayar gaji yang disepakati saja. Nah, sudah menjadi rahasia umum tentunya katakanlah di Eropa pemain sepak bola dibayar dengan harga selangit karena memang klub menginginkan pemain yaitu dengan pemain kualitas kelas wahid katakanlah untuk mendongkrak prestasi dan popularitas klub tersebut. Maka tidak jarang klub yang memang katakanlah klub sultan berbondong-bondong memboyong pemain top Eropa dengan tujuan untuk mendapatkan prestasi di klub tersebut. Apabila memang sudah terjadi suatu kesepakatan, maka tugas dari si klub tersebut yaitu membayar seorang pemain tersebut, dan tugas dari seorang pemain maka untuk memberikan prestasi terbaik untuk timnya yang ia bela. Nah, terus bagaimana kalau misalkan si pemain tersebut betah, kontraknya masih panjang, sedangkan prestasinya nihil, misalkan bisa saja klub tersebut meminjamkan ke klub lain atau bisa menjualnya ke klub yang klub tersebut inginkan karena memang ketika pemain tersebut tidak memberikan dampak yang positif, bisa saja pemain tersebut dipinjamkan ke klub lain, seperti itu. Jadi intinya jual beli antara pemain dengan klub maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak perdagangan manusia karena memang tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Nah, jadi intinya apabila memang si klub ingin membeli seorang pemain yang masih mempunyai kontrak dengan klub yang ia bela, maka harus membayar kompensasi. Apabila memang sudah bebas transfer, maka dapat membelinya langsung dengan harga gajinya saja, tidak perlu membayar kompensasi. Dan tentunya jual beli pemain di sini antara pemain dengan klub tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia karena memang tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Dan ini merupakan suatu tindak perbuatan yang sah dalam hukum keperdataan. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.